Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Setiaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Yang pertama ada pengertian dan kewajiban sholat. Pengertian sholat menurut bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat diisyaratkan pada malam Isra Mi'raj. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim yang mukallaf, yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Argumentasi ijma ialah bahwa kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini. Yang kedua ada hikmah sholat. Sholat adalah kewajiban umat muslim paling utama. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat merupakan pembeda umat muslim dan non-muslim. Bila disimak dari sudut religius, sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan kholiknya, yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Salat mengajarkan seseorang untuk berdisiplin dan menaati segala peraturan yang ada dan etika dalam kehidupan dunia. Orang yang melakukan salat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman, dan mengonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena sholat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran dan mengandung nilai-nilai tersebut. Waktu-waktu dalam sholat. Para ulama menetapkan waktu sholat sebagai berikut. Yang pertama ada waktu sholat subuh, adalah mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua itu ada sholat zuhur, adalah mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Terus yang ketiga itu ada waktu asar, yaitu waktu mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenamnya matahari. Yang keempat itu ada waktu maghrib, adalah mulai dari terbenamnya matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya cahaya matahari. Dan yang kelima ada waktu sholat isya, adalah sehabis waktu sholat maghrib sampai dengan terbitnya fajar. Nah, yang selanjutnya itu ada syarat sholat dan rukun sholat. Yang pertama ada syarat sholat. Syarat sholat itu dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib sholat sama syarat sah sholat. Yang syarat wajib sholat, yang pertama dia harus Islam. Yang kedua udah balik. Yang ketiga berakal. Sementara syarat sah sholat itu mengetahui masuknya waktu sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis hakiki, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Nah, keduanya itu ada rukun sholat. Yang pertama itu ada takbir al-ihram, yaitu membaca Allahu Akbar, berdiri pada saat sholat fardu bagi yang sanggup, membaca ayat Al-Quran, ruku, sujud 2 kali pada setiap rakaat, duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Nah, di sini tuh ada rukun wajib sholat juga. Yang pertama itu ada iftitah, membuka sholat dengan lafaz Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pada 2 rakaat yang pertama dan dalam sholat fardu, mendahulukan Al-Fatihah daripada membaca surat, menempelkan hidung dan kening bersamaan pada waktu sujud, memelihara tertib dalam perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, tumaninah dalam melaksanakan rukun,
duduk yang pertama pada rakaat kedua dalam sholat 3 atau 4 rakaat, membaca tasyahud pada duduk pertama, dan membaca syahadu pada duduk terakhir, berdiri untuk rakaat yang ketiga dengan tidak melambatkan sesuai tasyahud pertama, mengucapkan salam 2 kali setelah selesai dengan kalimat assalam saja, menjaharkan bacaan bagi imam pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama maghrib dan isya, mensirkan bacaan bagi imam dan sholat sendiri pada sholat zuhur dan asar, mengucapkan takbir pada sholat id, kunut pada sholat witir, diam serta mengikuti imam pada sholat berjamaah. Selanjutnya itu ada sunnah sholat. Yang pertama itu sunnah sholat. Menurut golongan Hanafiyah, sunnah sholat ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram setinggi telinga buat laki-laki dan setinggi bahu buat wanita. Nah, membiarkan anak jari dalam keadaan biasa, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Jadi begini contohnya. Serentak takbiratul ihram makmun dengan imam, terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi di bawah pusar, jadi seperti ini. Tangan kanan di sebelah atas, tangan kiri di sebelah bawah, terus di bawah pusar. Menurut golongan Syafi'iyah, sunnah sholat dikelompokkan kepada 2 macam, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, sunnah sebelum sholat itu ada 2, yaitu azan dan iqomah. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz yang disyariatkan, sedangkan iqomah pemberitahuan untuk mengerjakan sholat. Nah, terus ada yang membatalkan sholat. Yang pertama ada berbicara, makan dan minum, banyak gerak, membelakangi kiblat, terbuka aurat, datang hadas kecil atau hadas besar, tertawa, terkena najis, berubah niat, murtad, gila, dan pingsan, salah dalam baca Al-Quran, meninggalkan rukun dan syarat sholat, mendahului imam, melihat air bagi orang yang bertayamum, mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai. Terus ada pembagian sholat dari berbagai segi. Dari segi hukum itu ada sholat wajib dan sholat sunnah. Terus kalau dari segi cara pelaksanaannya, sholat berjamaah dan sholat munfarid, itu sholat sendiri-sendiri. Terus dari segi waktu itu sholat Jumat, sholat fajar, sholat 2 hari raya, sholat kusyuf dan khusyuf, sholat istiqoh, sholat jenazah. Terus sholat jamaah dan keutamaannya. Sholat itu berfungsi sebagai binaan pribadi seorang muslim, juga mempunyai fungsi sosial. Sholat berjamaah mempunyai banyak manfaat yang mendalam. Contohnya itu kayak pahalanya 27 kali lipat dibandingkan pahala orang yang sholat sendiri. Terus yang terpenting diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan pemimpin, dan mengarahkan kesatuan tujuan yang maha tinggi, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya tentang bab salat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.